Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan video tugas besar dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tentang program pengaduan mahasiswa. Baik, dengan saya Muhammad Ali Labubung, teman saya yang di sebelah kanan, dan Umar Pengalingo, yang sebelah kiri, Ahmad Irfani Jafar, di belakangnya lagi Amal Fatullah, sebelah Putra Setia Latif, dan saya Wahyu Randatumo. ya. Langsung kita ke videonya saja. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis, deskripsi masalah, dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu kita membahas tentang problems. Analisis sistem dapat diidentifikasi sebagai pengurai dari suatu sistem informasi yang utuh dalam komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah-masalah dan dalam program yang akan terjadi dalam program-program yang akan dapat diperbaiki dari program yang dibuat oleh programmer untuk membuat tampilan yang mudah dipahami, tampilan setelah melakukan analisa terhadap program dalam mendesain. Kemudian solusinya. Dalam pemecahan masalah aplikasi pengaduan mahasiswa ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan JavaScript. Karena bahasa pemrograman ini sangat populer dan dalam pemrograman. Ya, di sini ada data kategori. Data kategori terdiri dari nama, NIM, email, dan laporan. Kemudian master datanya, data pengguna sistem, mahasiswa, dosen, admin, dan rektor. Kemudian data report. Data reportnya yaitu hanya data hasil laporan. Baiklah, saya akan menjelaskan alur flowchart sebelum aplikasi dibuat. Start, datang ke kampus, mencari dosen untuk melaporkan masalah. Jika dosen tidak ada di kampus, menghubungi dosen via WA. Terus dan tetap dosen akan melayani saat sesudah di kampus. Langsung bertemu dengan dosen untuk melaporkan masalah. Laporan selesai. Penyelesaian masalah, laporan selesai. Selanjutnya flowchart setelah aplikasi dibuat. Input laporan muncul. Selanjutnya flowchart setelah aplikasi dibuat. Kita akan mulai dari start, input laporan. Setelah itu laporan langsung tersimpan dalam database. Dan langsung muncul hasil inputan. Selesai. Begitupun alur melalui admin. Oke, saya akan menjelaskan tentang desain. Saya akan menjelaskan desain database-nya. tentang desain. Di sini ada field name. Desain database. Terus di field name ini ada field ID, name. nama, Terus di field username, name ini ada password, ID, NIM, nama, jurusan, username, email, password, dengan laporan. NIM, jurusan, Terus tipenya email, yaitu dengan yang laporan. di ID, Terus di situ tipenya ada yaitu integer, yang di terus yang di ID, nama ada varchar, di situ ada terus yang di integer, username ada terus yang varchar di juga, nama ada varchar, terus yang di terus yang di password username ada varchar, juga, terus yang di NIM ada di varchar password juga, ada varchar, terus yang jurusan terus ada yang varchar, di di NIM email ada juga ada varchar varchar, terus yang terus yang jurusan di ada laporan varchar, ada teks, di email juga ada terus varchar, switch-nya terus yaitu yang di laporan ada yang di teks. ID di Terus situ ada switch-nya 11, yaitu terus yang di yang nama di juga ID ada di 11, situ ada ada 200, 11. terus yang di Terus yang di username nama ada juga ada 100, 11, ada terus yang di 200, password juga ada terus yang di 100, username ada 100, terus yang terus yang di NIM password juga ada 100, terus yang NIM ada 10, terus yang jurusan ada 200, terus yang NIM terus ada yang 10, di email ada terus yang 100. jurusan ada 200, Terus yang di untuk email ada indeksnya 100. yaitu cuma satu. Terus Yang di untuk ID indeksnya yaitu cuma satu. nama indeksnya yaitu Yang di primary ID, key. nama sekian indeksnya dan terima yaitu kasih. primary key. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, saya melanjutkan dari teman saya ini tentang
hasil desain input pengaduan mahasiswa STIMIK Ihsan Gorontalo. Di sini ada beberapa kolom seperti nama mahasiswa, kolom NIM, kolom jurusan, ada juga kolom email, ada kolom laporan untuk melaporkan, ada juga klik tombol login khusus admin, ada juga sini klik untuk laporan. Ya, mungkin itu sedikit desain untuk tabel pengaduan mahasiswa STIMIK Ihsan Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip atau program yang kami buat. Yang pertama di halaman indeks PHP kami buat, yaitu yang di halaman yang sini. pertama di halaman indeks PHP, yaitu yang di halaman sini. Skrip pertama itu ada skrip PHP, yaitu yang pertama ini PHP, yaitu skrip penghubung ke yaitu yang pertama database ini, MySQL. yaitu skrip penghubung ke database Jika tidak ada ini, MySQL. kita tidak bisa memasukkan data-data yang Jika telah tidak kita ada ini, input ke dalam Kita database. tidak bisa memasukkan data-data yang telah kita input Yang ke dalam kedua, database. ini ada skrip PHP yang kedua, Yang kedua ini yaitu ada skrip PHP yang kedua, memasukkan data-data yaitu yang telah kita input atau yang telah memasukkan kita masukkan ke data-data dalam database. yang telah kita input atau yang telah kita masukkan ke dalam database. Pertama ini titel. Titel ini adalah judul dari Pertama ini titel. sebuah halaman. Titel Itu yang ini di adalah bagian sini. Judul dari Web pengaduan sebuah mahasiswa halaman. STIMIK. Itu Web yang pengaduan. di bagian sini. Web Yang ini pengaduan ada mahasiswa skrip STIMIK. CSS, Pengaduan mahasiswa. skrip CSS dan Yang PHP-nya ini saya ada buat satu skrip file agar CSS, mudah CSS dan mendeteksi PHP-nya saya buat errornya satu di mana. file agar mudah mendeteksi errornya di mana. Terus habis tag body kita membuat tag form dulu. Actionnya Habis dikasih kosong tag karena body kita membuat tag form dulu. Actionnya proses dikasih kosong. PHP-nya, karena, proses script PHP-nya kita buat dalam proses file yang sama atau di PHP-nya indeks proses titik script PHP. PHP-nya kita buat dalam Metodenya file yang dikasih sama post atau di indeks titik karena data-data yang kita Metodenya masukkan dikasih post tidak tertampil di karena bagian link data-data yang kita atau masukkan di bagian address tidak bar. tertampil di Ya, bagian kita coba. atau di bagian address bar. Ya, kita coba. Ya, datanya tidak ada di address bar. Ya, Jika kita datanya menggunakan tidak get, ada di address bar. Jika kita menggunakan kalau get, kita save, data-datanya akan muncul di sini. Kita coba. kalau kita save, data-datanya akan muncul di sini. Kita coba. Lalu kita gantikan kembali dengan post. Oke. H1 ini dia adalah Lalu kita judul gantikan dari kembali sebuah dengan post. tampilan web pengaduan mahasiswa STIMIK Oke. Gorontalo. H1 ini dia Terus, adalah bagian judul sini saya dari membuat sebuah div tampilan web pengaduan dengan kelas data user Terus yang bagian sini saya mempunyai membuat label div nama mahasiswa. Label itu yang tulisan ini. dengan kelas data user. Jadi fungsi label itu jika kita klik nama Yang dia akan mempunyai otomatis label ke nama bagian mahasiswa, label itu input. yang tulisan ini.
Jadi Itu. fungsi label itu jika kita klik Sama nama, dengan ini. dia akan otomatis Jadi ke kita tidak bagian perlu input. ketik atau Gitu. tekan bagian text boxnya juga, Sama dia dengan ini. otomatis. Jadi kita tidak perlu ketik. Di sini kita atau tekan mempunyai bagian text nama boxnya mahasiswa, juga. NIM, Dia otomatis. jurusan, dan email, dan laporan. Di sini kita mempunyai nama mahasiswa, Di tombolnya NIM, kita jurusan, dan menggunakan email div plus button dan laporan. yang kita buat dengan tag button. Di tombolnya kita Setelah itu, menggunakan div plus button kita masuk ke yang kita buat dengan halaman tag button. login admin, yaitu di bagian sini. Setelah itu kita masuk ke Login halaman admin itu dia login pertama admin. mempunyai script Itu di PHP di dalam file yang sama. Login admin itu dia Sama seperti pertama tadi ada mempunyai script PHP penghubung, di dalam file yang script sama. penghubung ke database. Sama seperti tadi ada script Lalu penghubung, di sini ada script penghubung untuk ke loginnya. database. Jika nama dan password salah, Lalu di sini ada maka script user tidak bisa login. untuk Yang bisa loginnya. login Jika nama hanya dan password admin, salah, administrator ini yang sudah maka kita buat user tidak bisa login. pertama. Yang bisa Username-nya admin, login passwordnya hanya admin, administrator ini. yang paling sudah atas kita ini Pertama, adalah username-nya admin, script passwordnya session. admin. Itu jika sudah Yang paling login, atas ini kita tidak bisa login kembali adalah kecuali kita logout dulu. session, yaitu Kita coba. jika sudah login, Jika kita kita sudah tidak login, bisa login kembali kecuali kita logout dulu. Kita coba. login. Ya, ini sudah Jika masuk kita sudah dalam login. tampilan login. Jika kita pindah ke halaman login admin, Login. Ya, akan ini muncul Anda sudah masuk dalam login. tampilan login. Itu fungsi Jika dari kita script pindah ke session, kecuali halaman kita keluar dulu, logout login dulu, admin, lalu kita masuk ke halaman akan login. muncul Anda sudah login. Itu fungsi dari script Itu session. fungsi dari script session, kecuali Script kita HTML-nya keluar sama dulu, seperti yang di logout index, dulu, lalu kita masuk ke halaman login admin lagi. kecuali yang Itu fungsi ini dari script session. dia di dalam tag form ada script PHP, HTML-nya yaitu sama untuk seperti yang di index. jika yang ini, username dan password yang kita ketikkan dia di salah dalam akan tag form muncul ada keterangan username dan script password PHP, salah. yaitu Kita untuk, coba username admin, passwordnya 1, 2, 3. jika username Kita coba dan login. password yang kita ketikkan Ya, salah username dan akan password salah. muncul keterangan username dan password salah. Ya, kita coba. Oke, kita Username ke admin, passwordnya halaman 1, 2, function. 3. Kita coba Di login. halaman function ini Ya, username selain dan password salah. ada script untuk penghubung ke database, dia ada script function. Oke, kita ke Script function halaman query ini function. Di dia halaman function memunculkan ini, selain menampilkan ada data script untuk yang sudah menghubung kita ke input database, di dia halaman ada admin. script function. Kita coba login dulu. Script function query ini Ya, fungsinya dia ini. memunculkan, Dia menampilkan data-data yang menampilkan berada di data halaman yang sudah kita input di halaman di admin. database. Kita coba login dulu. Nih. Ya. Fungsinya Lalu ini, yang kedua, dia menampilkan dia ada data-data function yang cari. berada di Function halaman cari ini fungsinya untuk di ini database. pencarian dalam Nih. halaman admin. Jadi jika data-data atau Lalu laporan yang yang sudah kedua, banyak, kita tidak perlu lagi scroll Dia ada ke bawah. function cari. Function Kita cari tinggal ini, perlu ketikkan fungsinya saja apa yang mau kita cari. ini Misalnya pencarian mau dalam, cari kata halaman lapor. admin. Jadi jika Ketik saja data-data lapor. atau laporannya sudah banyak, kita tidak perlu lagi scroll ke bawah. Kita tinggal perlu ketikkan saja apa yang mau kita cari. Misalnya mau cari kata lapor, ketik saja lapor. Oh, kita tidak bisa mencari kata lapor itu
misalnya kita mencari yang SI, maka yang muncul adalah kita tidak bisa mencari kata lapor itu SI. Coba kita inputkan data yang baru, misalnya kita mencari yang SI, maka yang muncul adalah SI. Coba kita inputkan data yang baru, misalnya kita coba hapus dulu. Kita udah kesana di sini. Coba lagi. Kita coba hapus dulu. Kita udah kesana di sini. Coba lagi. Oke, sudah ada, datanya sudah ada. Kita coba login admin. Oke, sudah ada. Terus kita cari Aldi. Nah, jadi dia akan muncul yang ada tulisan Aldi. Lalu di sini kita ada script keluar admin, yaitu yang fungsinya tadi jika ada tulisan sini ada function session, yaitu jika kita ketik logout maka kita bisa langsung ke indeks keluar admin. Jadi ini session ini fungsinya yaitu sama seperti yang di login admin tadi. Jika kita sudah login, kita tidak bisa masuk lagi ke tampilan login. Ketik logout. Jadi kita langsung ke indeks, karena di indeks tidak perlu lagi indeks. Jadi ini session ini fungsinya yaitu sama seperti yang di login admin. Itu saja dari saya. Sudah login, kita tidak masuk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tampilan login. Terima kasih. Jadi kita langsung bisa langsung ke indeks. Nah, di indeks tidak perlu lagi login. Nanti potong-potong saja dari saya. Lebih ada yang tadi error. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan pada tahap testing. Testing pertama yaitu pada script HTML yang apakah skripnya sesuai dengan apa yang kita gambarkan.
Alhamdulillah programmernya sesuai, HTML-nya sesuai. Ini pada bagian web pengaduan mahasiswa STIMIK Iksan Gorontalo. Pertama-tama itu di bagian HTML body from action method sesuai, tampilan web pengaduan mahasiswa STIMIK Iksan sesuai, login, data user, isi laporan, dan tombol submit. Oke. Lalu kita akan menguji. Berikut ini adalah HTML di bagian login admin. Script HTML-nya sesuai juga, udah diatur sama program. Ini pada hasil laporan, dan hanya yang bisa mengakses hasil laporan ini yaitu admin sendiri. Berikut ini adalah hasil laporan, dan script HTML-nya sesuai dengan gambaran. Berikut ini adalah flowchart-nya. Itu start inputan laporan. Dari inputan laporan bagi user itu masuk ke laporan mahasiswa. Lalu bagi admin, login admin, laporan mahasiswa, database laporan mahasiswa, lalu ke hasil inputan. Selesai. Berikut ini adalah flow graph-nya. Node 1 itu mulai, node 2 itu inputan laporan, node 3 laporan di bagian database, node 4 login admin, node 5 inputan hasil inputan, node 6 selesai. Dari flow graph di atas maka diperoleh yaitu regional 2, edge 6, node 6, dihitung dengan rumus FG. Dari pengujian whitebox di atas, maka independent path yang diperoleh yaitu R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Terima kasih.